Sebelum saya memulai tausiah subuh saya mau mengawali dengan sebuah pantun. Salat tahajud di tengah malam, tertiup angin dinginnya malam. Ingin tahu lebih dalam, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jawabnya kurang semangat, izinkan saya untuk mengulang. Tolong dijawab dengan semangat agar bisa cepat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allahu la yasukul hayr illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil 'ard wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Pengurus dan Jemaah Masjid Al-Mu'awanah, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, para ustaz, para da'i yang sempat hadir di subuh hari ini, dan tentunya lebih khusus kepada saudara-saudara saya members komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, karena betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sampai subuh hari ini, yang jika sekiranya kita mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu dan tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika sekiranya engkau hendak menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dialah Nabi sekaligus Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus kepadamu Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan tentunya dialah Nabi yang sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kemudian, ketika nabi-nabi yang lain tak mampu memberikan syafaat kepada umatnya kecuali Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara banyak syarat untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah tentunya kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada beliau. Ketika kita mampu bersalawat sampai ribuan kali dalam sehari, silahkan. Ketika kita tak mampu karena kita anggap terlalu banyak, mari kita senantiasa bersalawat ratusan kali. Toh juga kalau 100 kali tidak mampu kita bersalawat,
10 kali. Tapi kalaupun 10 kali kita merasa berat untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka jangan pernah kita lewatkan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW 3 kali dalam sehari. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali dengan menukil salah satu hadis Rasulullah SAW dari Abu Kahil. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Kahil, barang siapa yang bersalawat kepadaku 3 kali saja dalam sehari, karena dia cinta, karena dia rindu kepadaku, maka cukuplah pada siang itu dan malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Jangan pernah kita lewatkan bersalawat kepada Rasulullah setiap hari. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua yang hadir pada subuh hari ini adalah termasuk orang-orang pilihan, termasuk orang-orang yang terbebas dari sebutan orang-orang munafik. Karena kata Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, askalus salati alal munafikina salatul isya'i wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Yang jika sekiranya dia tahu begitu besar keutamaannya salat isya dan salat subuh, niscaya dia akan mendatangi masjid-masjid Allah untuk salat subuh dalam keadaan merangkak. Alhamdulillah, kita semua termasuk terbebas dari gelar orang-orang munafik. Bahkan kita semua yang hadir pada subuh hari ini adalah orang-orang yang mampu melepaskan jeratan-jeratan setan. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang tidur, ketika kita tidur, maka setan mengikat 3 ikatan di tengkuk kita, di leher kita. Dan apabila orang tersebut terbangun dan mengingat Allah, maka terlepaslah 1 jeratan. Jadi ada 3 jeratan di leher kita. Ketika kita terbangun dan mengingat Allah, maka terlepaslah 1 jeratan. Kemudian ketika kita terbangun dan pergi ambil air wudu, berwudu, maka terlepas lagi 1 jeratan. Dan ketika kita melaksanakan salat subuh yang alhamdulillah kita semua baru saja melaksanakannya, maka terlepaslah semua jeratan-jeratan setan yang ada di leher kita. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada subuh hari ini saya akan mengangkat suatu kisah nyata dari negeri yang jauh, salah satu kota di dunia yang mana kota tersebut terletak di 2 benua, terdapat di benua Eropa dan terdapat juga di benua Asia, terdapat di benua Asia Barat. Dulu negeri ini, kampung ini dikenal dengan sebutan Konstantinopel. Namun Konstantinopel diruntuhkan oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih atau Sultan Ottoman. Itulah yang meruntuhkan Konstantinopel. Kisah ini berasal dari kota yang dulu disebut dengan Konstantinopel. Yang meruntuhkan adalah Muhammad Al-Fatih di usia yang masih belia. Di usia 22 tahun dia sudah mampu memimpin pasukannya untuk menaklukkan Konstantinopel. Kota apakah itu? Yaitu sekarang disebut dengan kota Istanbul. Kota Istanbul yang terdapat di Turki. Ada kisah menarik yang terjadi di kota Istanbul, yaitu kisah seorang fakir yang membangun masjid. Kalau kita berbicara tentang orang yang fakir, artinya kehidupannya sangatlah kekurangan, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada tapi dia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Beda dengan orang miskin. Orang miskin memang tidak ada sama sekali dan dia tinggal mengharapkan bantuan dari orang lain. Di kota Istanbul, Turki, tepatnya di distrik Al-Fatih, disebut juga Al-Fatih di sana karena mengenang Muhammad Al-Fatih yang menundukkan Konstantinopel, kemudian diganti namanya dengan kota Istanbul. Di sana seorang pemuda, seorang laki-laki yang punya niat dan keinginan besar membangun sebuah masjid walaupun dia serba kekurangan. Tidak tanggung-tanggung dia memberi nama masjid tersebut Ka'anni Akaltu. Apa arti dari Ka'anni Akaltu? Jika dibahasakan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah seakan-akan saya sudah memakannya, seolah-olah saya sudah memakan. Maka tentu akan timbul rasa penasaran dalam hati kita, benak kita, apa kira-kira yang menyebabkan sehingga orang ini, orang fakir ini memberi nama masjid tersebut Ka'anni Akaltu, seakan-akan saya sudah memakannya. Kemudian siapakah kira-kira nama orang laki-laki ini yang orang yang fakir ini yang membangun masjid Ka'anni Akaltu? Jadi di kota Istanbul, Turki, hidup seorang laki-laki yang bernama Khairuddin. Mohon maaf kalau ada di sini yang namanya sama Khairuddin. Ada yang namanya Khairuddin? Masya Allah. Cuma di sana namanya Khairuddin Apandi. Iya, seorang yang punya keinginan cita-cita besar untuk membangun rumah Allah, untuk membangun masjid Allah, walaupun dia serba kekurangan hidupnya. Kemudian dengan cara bagaimana dia membangun masjid tersebut? Maka dia awali dengan membuat suatu tempat yang mungkin kita lebih kenal, lebih ketahui, yaitu celengan. Dia buat tempat menyimpan uang. Maka si Khairuddin Apandi ini setiap dia berkeinginan untuk membeli sesuatu, misalnya dia ke pasar, dia mau belanja roti, misalnya dia mau belanja roti, maka cukup dia tatap roti itu sambil dia berkata Ka'anni Akaltu, seakan-akan aku sudah memakannya. Kemudian uang yang hendak digunakan untuk membeli roti tersebut dia masukkan ke tempat yang sudah disiapkan, dimasukkan ke celengannya. Keesokan harinya misalnya dia hendak membeli sesuatu makanan yang enak, hendak membeli buah, maka dia tinggal menatap buah tersebut, kemudian dia berkata Ka'anni Akaltu, seakan-akan aku sudah memakannya. Kemudian uang yang hendak dibelanjakan untuk membeli buah tersebut dia masukkan ke celengan yang sudah dia buat. Yang jelas di setiap ia hendak berbelanja membeli sesuatu, maka dia cuma berkata Ka'anni Akaltu, seakan-akan aku sudah memakannya. Seorang fakir, orang yang tidak mampu, namun keinginannya untuk membangun masjid yang luar biasa. Dia mampu tahan laparnya, dia mampu menahan keinginannya, hasratnya untuk memakan sesuatu. Demi apa? Untuk membangun rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan perjalanan waktu, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, setelah beberapa tahun lamanya, ketika dia sudah menganggap bahwa isi celengannya tersebut sudah bisa, sudah mampu untuk digunakan membangun masjid, maka celengan tersebut pun dibuka. Untuk apa? Untuk membangun masjid yang diberi nama Ka'anni Akaltu. Apa salah satu di antara
yang melatar belakang yang ada dalam pikiran Khairuddin Apandi, yaitu dia yakin bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Apa kata Khairuddin Apandi yang selalu terngiang dalam hatinya? Jika sekiranya aku hendak Allah membangunkan istana di surga, maka tentu aku harus membangun rumah Allah di dunia. Bahkan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun sebesar lubang tempat burung bertelur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan membangunkan hal yang serupa di surga. Walaupun sebesar lubang tempat burung bertelur, ini adalah kata kias. Artinya apa? Walaupun apa saja yang kita bantu untuk membangun masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas nanti di surga. Karena kapan kita artikan bahwa barang siapa yang membangun masjid karena Allah, seakan-akan masjid tersebut sendiri kita bangun, betapa banyak di antara kita yang tidak mampu dan tidak sanggup. Jadi kata kias dari walaupun sebesar lubang tempat burung bertelur, artinya seberapapun kemampuan keikhlasan kita yang akan kita berikan ketika kita membangun masjid. Ada saudara kita yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan kita hal yang serupa, yaitu masjid atau istana di surganya kelak. Maka ketika kita diberikan kelebihan harta, diberikan kita keluasan rezeki, jangan pernah kita tunda-tunda untuk berinfak, untuk bersedekah. Di sekitar tempat kita ada pembangunan masjid di jalur 2 Pantai Merpati. Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba sementara membangun masjid Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba, sementara kita membangun rumah Allah. Maka ketika ada kelebihan rezeki kita, mari senantiasa kita infakkan, kita sedekahkan, kita belanjakan sebahagian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga orang yang terkadang berpikir bahwa jika sekiranya sedikit yang dia berikan, yang dia infakkan, yang dia sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperhitungkannya. Itulah sebabnya tadi saya baca di awal tadi surah Al-Zalzalah ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, maka Allah pun akan memperlihatkan balasannya. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang memang dia miskin. Suatu hari datang juga orang miskin meminta kepada sahabat yang miskin tersebut. Timbul dalam benak hati pikiran sahabat, mungkin Allah tidak menilai jika aku memberikan sekecil atau sedikit, misalnya sebiji kurma ini kepada orang miskin tersebut. Maka itulah yang menyebabkan asbabun nusulnya surah Al-Zalzalah yang saya baca tadi. Maka turunlah ayat tersebut karena sahabat Rasulullah SAW menganggap bahwa kalau kita berinfak, bersedekah, membelanjakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak memperhitungkannya. Turun ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji zarrah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan nanti balasannya. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
tertulis biasanya di jadwal pembawa tausiah subuh, penceramah tidak boleh lewat 20 menit. Alhamdulillah saya sudah berdiri 21 menit. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri tausiah ini, izinkan saya menyampaikan suatu kisah yang sangat menarik buat orang-orang yang senantiasa berimpak, bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah. Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain karya Syekh Ahmad bin Muhammad Ash-Shahwi Al-Masiri Al-Halwati Al-Maliki, di sana dijelaskan suatu kisah yang sangat menarik. Nabi Daud alaihi salam mempunyai seorang sahabat yang sekaligus juga muridnya. Persahabatannya ini Masya Allah luar biasa. Bahasanya kalau dia tidak ketemu saling mencari. Maka di suatu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk datang menemui Nabi Daud dan menyampaikan Nabi Daud bahwa, wahai Nabi Daud, sesungguhnya umur sahabatmu itu tinggal 50 hari. Dan apa kata malaikat Jibril? Tolong sampaikan kepada sahabatmu tersebut. Maka setelah malaikat Jibril meninggalkan Nabi Daud pun menyampaikan sahabatnya tersebut, seorang pemuda. Maka apa kata Nabi Daud? Bahwa baru saja turun wahyu dari malaikat Jibril yang menyampaikan kepada aku bahwa umurmu, usiamu tinggal 50 hari lagi engkau akan meninggal dunia. Tentu antara Nabi Daud dan sahabatnya ini sekaligus muridnya sangat sedih mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Maka mulai pada saat itu sahabat Nabi Daud semakin intens kesehariannya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa? Dalam rangka menunggu jadwal kematiannya, menunggu malaikat maut datang mencabut nyawanya. Kesehariannya dipenuhi dengan ibadah. Maka ketika sampai di hari yang ke-50 harinya, hari yang sudah ditentukan jadwal kematiannya, sahabat dari Nabi Daud ini menyiapkan makanan yang paling enak untuk sahabatnya sekaligus gurunya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Jadi dia membuat makanan bukan untuk dirinya, tapi dia hendak mempersembahkan, memberikan kepada sahabatnya Nabi Daud, mungkin sebagai tanda perpisahan kepada sahabatnya. Maka ketika makanan tersebut selesai dibuat, maka dibawalah ke rumahnya Nabi Daud. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, sahabat dari Nabi Daud ini menjumpai orang miskin di tengah jalan yang sangat membutuhkan makanan pada saat itu. Jika dibahasakan sudah beberapa hari tidak makan. Pengemis ini meminta makanan tersebut kepada sahabatnya Nabi Daud. Maka terjadi kebimbangan dalam pikirannya. Apakah makanan ini aku serahkan kepada pengemis ini, ataukah tetap aku antarkan kepada sahabatku Nabi Daud sebagai kenangan terakhir yang aku berikan kepada sahabatku Nabi Daud? Tapi di dalam pikiran anak muda tersebut, kenapa mesti saya antarkan Nabi Daud sementara di hadapan saya sangat nampak dan jelas orang yang betul-betul sangat membutuhkan, berapa hari tidak makan pengemis itu. Maka dia pun menyerahkan makanan yang dia bawa untuk Nabi Daud tersebut kepada orang miskin ini.
Orang miskin tersebut pun memakan dengan lahapnya, menikmati makanan yang diberikan oleh sahabatnya Nabi Daud. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengirim kembali malaikat Jibril untuk menemui kembali Nabi Daud. Wahai Jibril, sampaikan Nabi Daud bahwa sahabatmu yang tempo hari disampaikan bahwa 50 hari lagi akan meninggal, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun, karena menjelang kematiannya di hari ke-50 dia telah menginfakkan, dia mensedekahkan sebahagian harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan, salah satu keutamaan daripada berinfak bersedekah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bersedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Sekali lagi, jika kita diberi kelebihan harta, keluasan rezeki, maka mari kita senantiasa sisihkan sebahagian saja, tidak seluruhnya. Karena di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di awal ayat tersebut apa kata Allah? Dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang aku berikan kepadamu. Berapapun keikhlasan yang ada dalam hati kita, mari di sekitar kita ada pembangunan masjid, ada pondok-pondok tapis, di mana anak-anak kita di sana membutuhkan uluran tangan orang-orang dermawan. Jika sekiranya kita memberikan bantuan kepada anak-anak kita di pondok tapis, misalnya kita memberikan makanan, maka apabila makanan tersebut dimakan, kemudian menjadi darah daging dalam tubuhnya, kemudian dia menjadi seorang hafiz, maka kita pun mendapatkan bagian amalan dari setiap bacaan anak tersebut. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, itu murni dan mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.